Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Siapa nih yang pengen beli HP gaming kayak ROG Phone, tapi budgetnya mentok-mentok di 2 juta aja bang? Nah, mending coba ini aja dulu. Smartphone ini tuh speknya kayak HP gaming, tapi harganya termurah di kelasnya. Nggak ada yang bisa seperti ini di harga 2 jutaan. Nah, kalian bisa penasaran gadget yang kali ini Gadget Max unboxing? Ya udah, kita pengen dulu kamera ke atas buat unboxing sama sedikit review lah Gadget Max. Dan ini dia. Kita langsung aja unboxing. Nah, ini adalah Nubia Neo 2 5G. Yang sebelumnya kita unboxing itu adalah smartphone ya dari Cina langsung dikirimkan ke kita ya buat testing. Nah, kalau ini udah resmi ya. Jadi emailnya udah terdaftar. Kalau yang kemarin tuh belum terdaftar. Dan secara spek sih sama-sama aja ya, cuma beda di box aja nih. Bisa dilihat boxnya seperti ini, Nubia Neo 2 5G. Nih. RAM-nya ini 8 GB aja ya, bukan 12 GB nih. Cuma ada virtual RAM, jadi totalnya segitu. Dan ini storage-nya di 256 GB. Nih ya, build for gamers. Emang ini spek HP buat gamers banget nih. Dan sudah menggunakan layar 6,72 inch Full HD Plus 120 Hz punch hole dan baterai 6000 mAh dengan dukungan charging 33 watt. Dan ini prosesornya nih up to 2,7 GHz dan sudah dual speaker DTS X Ultra. Jadi memang speknya mantep banget ini ya. Nih 8/256 GB. Saya ambil yang warna yellow atau kuning. Oke, kita langsung aja unboxing. Unboxing lah bilangnya ya. Ini jadi pembeda ya, kalau kalian beli Transsion Holding di harga segini, yang paling mentok-mentok Helio G99 ya. Kalau ini sudah menggunakan Unisose Tiger T820 yang performanya lebih meningkat dikit ketimbang Helio G99 ya. Skor Antutunya dapat di 500 ribuan. Nah, kita lihat aja langsung dalamnya. Nah, ini dia. Ada HP-nya. Wow. Ya sama kayak kemarin aja sih ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau kemarin tuh emang dari Cina langsung dikirim ke kita buat uji coba. Kalau ini beneran resmi. Nah, kita dapat SIM ejector, kemudian ada buku panduan sama kartu garansi, dan untuk pelindung HP juga sama ya, nggak ada beda sama sekali. Dia menggunakan hard case seperti ini, jadi ya proses sama aja menurut saya. Dan ini dia HP-nya. Dan kita taruh dulu. Di dalamnya lagi kita dapat apa nih? Apakah isi pakai penjualannya sama aja apa gimana? Kalau saya cek sama aja ya, ada adapter charger yang mendukung fast charging 33 watt ya, sama kayak kemarin. Kemudian ini sama aja, segini aja, kita dapat kabel data USB Type-C to Type-C. Jadi ya itu aja yang kita dapat, ternyata nggak ada tambahan sama sekali. Cuma pembeda yang versi resmi Indonesia ini itu adalah boxnya sama emailnya terdaftar. Nih ada stikernya di bawah di belakang ya. Kalau sebelum itu nggak ada stikernya. Mantap banget ya. Ini emang pembeda sekali nih. Desainnya ya emang kayak seri sebelumnya ya, gaming banget dengan aksen kamera yang bentuknya seperti ini ya. Kayak sarang lebah gitu. Dengan dual kamera dan ini ada tulisan 02. Dan kalau kita lihat sebelah kanan sama aja ya, tombol power dengan aksen warna merah, ada trigger. Jadi kalau kalian demen main game PUBG, beli ini pasti ketagihan sekali main game PUBG-nya, saya jamin ya, ketimbang kalian pakai brand-brand yang lain. Dan di bagian atas ini ada lubang mikrofon, dan bagian kiri ada lubang buat SIM tray, dan ada volume up, volume down, dan bagian sini bawah ini ada lubang mikrofon lagi, ada lubang speaker, dan ada lubang USB Type-C. Kita coba hidupkan unitnya. Nubia, be yourself. Ini emang beneran HP gaming yang wajib kalian coba nih. Kita tes gaming ntar ya. Nah, ini dia tampilan awal dari ZTE Nubia Neo 2 5G. Smartphone yang sempat viral ya berapa minggu yang lalu. Nah, kalau yang saya bahas sebelumnya itu adalah versi Cina ya, dan kalau ini udah versi Indonesia. Ya sama aja ya, dari desain dan spek sama aja, nggak ada beda. Cuma yang seri sebelumnya itu emailnya belum terdaftar. Nah, yang udah beli smartphone ini silahkan komen di bawah ya, gimana pendapat kalian yang sudah megang selama 2 minggu. Apakah puas atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Nah,
Nubia Neo 2 5G ini emang jagonya di performa ya. Kalau kita bandingin sama smartphone-smartphone lain, ini paling ngebut di kelas harganya. Dia sudah dibekali Unisoc Tiger T820 yang tentunya ini bisa banget bersaing dengan Helio G99. Jadi kalau kalian bosan dengan Helio G99 yang skor AnTuTu-nya 400 ribuan, bisa coba Unisoc Tiger T820 ini. Yang mana performanya lebih ngebut dan feel-nya megangnya itu beda banget rasanya. Dan kalau kalian beli ini, saya sarankan beli cooling ya. Karena smartphone ini tuh kalau kalian geber, dia nggak ada limitnya. Dia bakalan mentok panasnya itu saya testing terakhir di 47 derajat Celcius. Ya, lumayan panas. Jadi kalian perlu cooling biar handphonenya ini bisa dingin. Nah, smartphone ini dibekali GPU-nya adalah GPU Mali G57 ya, standar ya untuk harga 2 jutaan. Dan untuk storage-nya ini spesial banget. RAM-nya 8GB dengan internal storage di 256GB dan UFS-nya ini tipenya tertinggi 3.1 ya. Jadi kalau kita bandingin dengan harga-harga di kelasnya, ini tipe UFS tertinggi dikasih, dan tipe Unisoc ini juga paling tinggi untuk saat ini ya. Yang menurut saya sih udah mantep banget nih ya. Nah, untuk baterainya ini juga besar 6000 mAh dan dikasih adapter charger 33 watt. Nah, smartphone ini bakalan jadi smartphone kedua saya, karena sebelumnya saya punya smartphone utama. Kalau pakai main gaming itu nggak tahu kenapa ya, dia bakalan cepet panas. Padahal brandnya dari Oppo, nggak tahu kenapa ini. Ini saya punya Oppo Find X5 Pro. Ini saya beli bekas ya, seharga 6,5 juta rupiah. Saya pakai main game lama-lama, nggak tahu kenapa nih seri ini tuh cepet banget panasnya gitu ya. Saya pakai main game PUBG Mobile sekitar 1 kali match itu nggak nyaman banget di tangan. Makanya HP ini nggak saya jual. Yang saya jual kemarin itu adalah seri Cinanya yang IMEI-nya nggak terdaftar. Nah, kalau ini seri resmi, ini bakalan jadi smartphone kedua saya buat main gaming yang ringan-ringan ya, seperti game PUBG Mobile, game Mobile Legends buat ngisi-ngisi waktu luang. Karena HP utama dipakai main gaming terasa banget panasnya, nggak nyaman. Padahal harganya lebih mahal, walaupun saya beli bekas ya. Nah, smartphone ini kalau kita lihat di bagian performa, dia cukup ngebut ya. Nih, dapat skor di 566.000, jadi ini lumayan tinggi di angka 2 jutaan. Untuk saat ini nih HP baru di harga 2 jutaan belum ada nih saya nemu dengan skor AnTuTu segini. Mentok-mentoknya tuh di 450 ribuan gitu ya. Ini udah tertinggi nih, 566.000. Dengan skor CPU kita dapat di 179.000, GPU-nya standar aja ya 90.000, dan memori bisa lihat ya ini tertinggi nih 166.000, dan US-nya kita dapat di 129.000. Jadi ya ini kalau pakai gaming sih udah enak banget ya. Kalau kalian nggak mampu beli ya yang handphone gaming kan yang ada triggernya itu harganya mahal-mahal, ini bisa jadi pilihan gitu ya. Ya kalau punya budget yang lebih ya silahkan beli itu. Tapi kalau punya budget yang ini aja, daripada nyicil sisanya ya udah ini aja dulu. Nanti kalau udah ada budget tinggal jual lagi, paling laku di kalau kalian pakai setahun ya paling 2.200.000 itu ya, atau 2 juta aja ya gitu ya. Jadi turunnya ya lumayan sih, cuma kan udah pemakaian. Kalau nggak pengen turun, beli HP yang sejutaan aja kayak Itel S23, Itel P55 5G itu harganya kan 1,3, jual lagi paling 1 juta aja ya. Kalau ini jual lagi paling ya 2,2, 2,3 atau 2 juta lah ya, karena ya emang signifikan banget turunnya. Nah, untuk performa segini sih udah cukup banget. Kita coba lihat GPU max benchmark-nya. Nah, ini dapat skor di sejutaan ya. Dan smartphone ini juga udah oke banget kalau kita pakai main gaming. Nah, kita lanjut ke bagian layar lah ya. Nah, untuk bagian layar, smartphone ini dibekali layar IPS LCD ya, 6,72 inch. Yang menurut saya sih udah cukup banget dan sudah mendukung refresh rate di 120 Hz. Sayang nih ini belum AMOLED ya. Dan ini sudah Full HD tentunya. Nih, kerapatan layarnya 391 ppi dengan resolusi di 1050 x 2400 pixel. Tapi untuk layar sih udah cukup banget, nggak ada ngelus sama sekali saya untuk bagian layar ya. Nggak burik-burik sekali dan nggak bagus-bagus sekali juga karena belum AMOLED. Kalau AMOLED ini cakep banget. Nah, kelebihan layar IPS ini ya tentunya lebih enak cari spare partnya. Kalau ada kerusakan harganya tuh nggak mahal ya.
Dan kalau layar AMOLED kalau rusak ya udah budgetnya lumayan tinggi. Dan ya tentunya layar IPS tuh jarang kena shadow gitu ya. Jadi lebih aman lah layar seperti ini. Nah, kita langsung aja uji gaming lah ya. Multitouch-nya berapa ya? Tadi lupa saya testing. Multitouch-nya ini udah 10 sentuhan ya. Kalau Transcend Holding kan masih 5 sentuhan. Ini sudah 10 sentuhan. Dan layarnya sih nggak ada isu Ghost Touch atau lain-lain ya. Untuk saat ini aman-aman aja. Jadi untuk performa dan layar udah aman banget. Jadi untuk main gaming sih udah enak tentunya ini. Nih. Smooth sih. Saya goyang-goyang seperti ini juga smooth dan nggak ada kendala sama sekali. Nah, kalau testing gaming kita langsung aja testing game PUBG aja ya, karena testing game-game yang lain udah saya buatkan di video yang lainnya. Kita testing game PUBG aja. Dan ini udah masuk ke game PUBG Mobile ya. Dan untuk settingan grafis kita setting rata kanan yaitu di SDR Ultra, realistik dan racing 2 kali. Ini ada tombol triggernya udah kita setup juga. Jadi udah enak banget nih pakai main game PUBG Mobile. Ya nggak ada keluhan sama sekali sih ya. Cuma ya keluhannya paling panas ntar. Suara speakernya juga oke sih. Wah, ngereload lagi. Cuma kalau kalian pakai tombol trigger gini, walaupun kalian newbie atau jarang main game PUBG Mobile, itu feel-nya enak tuh. Jadi kalian tinggal arahin aja ke kerikit-kerikit tembak. Jadi ya jadi lebih fleksibel gitu. Dan ini kalian nggak bakalan temuin nih di HP 2 jutaan lainnya tombol trigger seperti ini. Nah, kalau awal main sih masih aman aja, nggak panas. Tapi kalau udah pakai lumayan lama dia bakalan terasa sedikit panas ya. Jadi ya emang kelemahannya itu ya dari smartphone Nubia Neo 2 5G ini. Kalau smartphone yang lain sih masih oke lah. Helio G99 tuh panas itu masih bisa terbilang oke karena di limit yang jadi nggak over panas jadinya. Nah, kalau ini ya kalian harus juga jaga gitu. Ya belikan kipas lah cooling yang harga 200 ribuan aja udah, maksudnya udah oke banget gitu. Loh. Nah, kelihatan ya, rawa-rawa ternyata. Enak sih. Wah, udah jatuh. Yaudah, saya mau lanjut main dulu ya. Dan menurut saya sih gaming ini sih masih enak-enak aja. Nggak ada sama sekali isu, ya isunya mau panas aja. Tapi yang lainnya masih bisa dibilang lumayan bagus nih. Nah, itu dia buat hasil dari testing gamingnya. Cakep juga ya. Sudah berfungsi dengan baik, ada tombol triggernya, kemudian gyroscope-nya juga ada, dan hardware, jadi udah nyaman banget nih pakai main game PUBG Mobile. Nah, kita lanjut nih pembahasan berikutnya, yaitu adalah kamera. Kamera belakangnya di sini bekali kamera belakang 50 megapiksel ya. Coba kita lihat nih, ini 50 megapiksel. Dan ini sensornya dari Samsung, dan secondary kameranya ini 2 megapiksel. Jadi ada 2 kamera aja bagian belakangnya. Dan untuk kamera depannya ini kalau saya cek sih 16 megapiksel di sini ya. Cuma kalau saya cek di support hardware ini kedeteknya 8 megapiksel aja gitu. Kita langsung aja masuk ke UI kamera. Nah, untuk kamera di sini sih ya standar aja ya, hasilnya nggak bagus dan nggak
jelek juga, jadi standar aja ya. Emang ini HP-nya emang fokusnya di gaming ya, bukan di experience kamera. Jadi bukan all round. Jadi kalau kalian beli ini ya nggak semuanya bagus gitu ya. Kalau pengen yang bagus semuanya, kalian bisa pilih Poco M6 Pro. Ya itu udah bagus semuanya di bagian kamera. Oke, desainnya juga cakep, gaming masih bisa lah ya, Helio G99. Tapi kalau kalian emang gamers banget, ini bisa jadi pilihan karena di sektor gamingnya ini udah Yahoo lah ya, ketimbang HP 2 jutaan lainnya itu. Feel ini udah kayak HP-HP gaming yang beneran gaming tuh ya. Emang beneran gaming. Nah, kita lanjut buat testing kameranya ya. Kita testing di outdoor, hasilnya itu seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari ZTE Nubia Neo 2 5G. Ini bisa merekam di situ 50p di 30 fps ya. Dan di sini tuh juga ada fitur buat stabilisasi. Cuma ntar kita coba testing ya. Ini kita testingnya tanpa stabilisasinya. Kita coba fokusnya dulu. Ya cukup oke sih lah. Dan kita coba pakai jalan dulu. Ini tanpa stabilisasi bakalan bergoncang seperti ini. Nah untuk sektor kamera sih standar aja ya, 50 megapiksel dengan 2 kamera bagian belakangnya. Menurut saya sih standar aja menurut saya. Cuma di bagian spek emang ini dikhususkan buat gaming gitu ya. Tapi untuk urusan kamera sih menurut saya sih standar aja gitu. Nih. Oke, coba buat hidupin stabilisasinya ya. Ini saya coba hidupkan fitur stabilisasinya. Cuma di sini tuh belum saya pakai jalan ya. Ntar kita coba pakai jalan apakah berfungsi dengan baik. Iya sih, berfungsi sedikit aja. Nih, kalau tadi kan nggak terlalu bergoncang. Kalau ini getar-getar tapi nggak terasa terlalu bergoncang banget nih di jalan dia. Tuh. Cuma dia agak blending itu kalau kita pakai lari. Tapi cukup lah ya kalau kita hidupin fitur stabilisasi ini ke jalan ya. Lari ya tuh. Ya, emang kayak blending itu jadinya ya. Ya untuk fitur kamera sih ini nggak terlalu wow banget, tapi udah cukup banget ya buat ambil gambar. Ya kalau kalian pengen gaming phone dan kamera cukup, ini bisa jadi pilihan. Oke, itu aja untuk hasil kameranya. Kita coba kamera depan. Ini dia hasil kamera depan dari ZTE Nubia Neo 2 5G. Merekamnya di 50p di 30 fps ya. Dan hasil kameranya menurut saya sih cukup aja. Dan kalau pakai jalan, kamera depannya nggak ada fitur stabilisasinya, jadi bakalan bergoncang seperti ini ya. Yang menurut kalian gimana hasil kameranya? Silahkan komen sendiri ya. Tapi menurut saya sih sudah cukup aja, cuma nggak terlalu istimewa banget. Yang istimewa emang di bagian performa sama fitur gamingnya, itu yang bikin saya tertarik banget nih sama smartphone ini gitu ya. Kalau kalian pengen beli pasti tertarik di bagian fitur gamingnya. Untuk bagian kamera sih emang agak kurang di smartphone ini. Ya, ini ya, nih saya detailin. Ya, tapi udah cukup lah ya. Kalau buat foto-foto diupload ke sosial media masih bisa. Nah, kita coba foto, hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia untuk hasil kameranya. Nah, kita lanjut pembahasan fitur-fiturnya. Smartphone ini udah dilengkapi sama fingerprint dan sudah ada NFC juga, sudah adanya gaming trigger, kemudian ada Game Space 2.0 yang tentunya bisa atur kemauan kalian, maunya yang speednya gimana, mau yang speednya yang rendah bisa juga disetting di Game Space 2.0-nya. Nah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max. Kalau kalian yang udah megang smartphone ini, silahkan komen di bawah apa sih kelemahan dari smartphone ini. Kalau dari Gadget Max sih di bagian kamera ya, kurang Yahoo aja hasil kameranya, kurang gonceng, dan fitur stabilisasinya juga nggak ada di kameranya. Jadi kalau pakai ngerekam itu goncang-goncang gitu ya. Yang mungkin nanti bisa dikasih upgrade di Nubia Neo 3 ya, yang bisa ngasih kamera always seperti di Poco M6 Pro. Nah, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max. Kalau kalian pengen beli, bisa cek link yang ada di deskripsi. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen cari HP gaming dengan budget pelajar. Ya, segitu dulu videonya. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.